Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Dan sekarang saya ada di studionya Kang Tretan Muslim. Karena kemarin lalu tuh saya bikin sebuah video dan saya merasa terganggu dengan perkataan-perkataan bernada rasis. Oke. Yang ditujukan kepada rasnya Kang Tretan. Oke. Emang ngepostnya waktu itu? Jadi waktu video itu apa? saya bikin video, short video yang saya jelaskan. Itu saya tampilkan foto-foto pagar-pagar di pinggir jalan. Ya. Yang sudah berjatuhan dan besoknya hilang. Baut-baut. Jadi hari pertama bautnya hilang, jatuh di bawah. Hari kedua udah nggak ada itu. Itu padahal pagar-pagar pinggir jalan. Jadi kalau misalkan ada mobil nyungsep ke situ, itu bisa sangat membahayakan. Karena itu pembatas gitu ya? Itu pembatas. Oke. Jadi gimana kalau nggak ada asuransinya? Ketika saya tampilkan video itu, ada banyak sekali komentar yang justru berhubungan dengan Madura. Menuduh berarti bahwa itu adalah... Bukan menuduh. Ada yang menuduh, ada yang menyindir, ada yang menjelekin. Nah ini misalkan contohnya. Bukan orang Madura itu. Nah itu kan sebenarnya nyindir. Orang kita nggak ngomong apa-apa soal Madura, tiba-tiba dia ngomongin. Benar, padahal nggak ada konteks Madura. Saya ngomongnya itu di daerah Jawa Barat Selatan. Nah, dia malah bilang terus yang lainnya lagi. Jadi yang ngomongnya itu bukan satu. Pelakunya pasti dari klan M. Nah, klan M tuh Madara mungkin. Jadi yang ngomongnya itu bukan satu. Mur baut jembatan Suramadu aja banyak yang hilang. Nah, gitu kan. Terus kalau di Jatim, Madura itu. Tuh, depan rumah kakakku di Pasuruan, sabuk jalan gitu juga dimaling. Madura. Dimaling Madura. Itu plat galvanis tebal lumayan kalau dirongsokin. Buat atau tuh kalau di Jatim pasti Madura yang nyuri. Ada lagi tradisi Madura menasional, Kang. Jadi ada di selatan. Nah ini makanya ini kan sebenarnya bernada sangat rasis gitu ya. Dikhawatirkan nanti kayak Pak Denny Sumargo. Gara-gara rasis jadi dilaporkan walaupun dicabut lagi gitu kan. Tapi kan nah ini makanya saya konfirmasi langsung kepada orangnya daripada berlanjut terus. Ini kejadiannya di Jawa Barat. Jawa Barat bagian selatan. Jadi kalau mau dari Bandung itu naik gunung ke selatan, ke Cianjur Selatan. Nah, di situ banyak sekali. Silakan cek. Makanya kemarin itu di video saya itu ini penegak hukum saya nanyain ini bener nggak kejadiannya atau udah ditangkap orangnya atau kayak gimana kok kayaknya tuh dibiarin gitu. Iya. Kalau ini kan belum pasti sebenarnya Pak Guru. Apakah ini orang Madura? Tapi kalau ada yang berasumsi ini orang Madura, bisa dibilang salah, bisa dibilang enggak. Karena dibilang salah karena kan jadinya tuduhan. Iya, tapi enggak kebuktian ini. Enggak kan kebukti, tudingan. tapi enggak salah juga karena memang banyak kejadian pencurian besi itu ya memang Madara Uchiha itu. Spesialis besi. Spesialis besi, bahkan kalau di Surabaya orang Madura tuh disebut Meksiko Utara gitu. Iya, maksudnya plat M Meksiko karena dan selain bahasanya mungkin ada dengan apa ya? Banyak kartel besi. Anjir, kartel besi. Karena ada juga yang komen saya lupa bacain di situ. Iya. Itu M-nya tuh Magneto katanya. Iya. Dalam kurung Madura. Tapi ya sekali lagi, kalau ada yang mengasumsikan itu Madura karena memang jangankan di kota lain, di kota sendiri tadi ada yang komen di Bangkalan. Bangkalan tuh kabupaten saya. Itu juga ada pencurian. Terus juga gorong-gorong itu kan ada besinya. Oh iya, yang penutup itunya. Iya, itu diambil. Jadi kalau ada orang lewat ke situ memang Pepsimen jadi Pepsimen. Terus juga ya Suramadu waktu itu. Suramadu tuh ya joke saya dulu adalah Suramadu tuh bisa lebih cepat bangunnya kalau nggak dicuri gitu. Kalau nggak dicolongin. Tapi itu udah ketahuan bahwa pencurinya orang Madura. Memang orang Madura. Setelah Suramadu beres, itu kan dulu gelap. Alhamdulillah udah dikasih tiang listrik. Tenang, tiang listriknya nggak dicuri. Oh enggak. Kabelnya tapi. itu yang saya agak sedikit memaklumi kalau ada orang yang mencurigai itu Madura. Karena cuman maksudnya kriminalitas kan nggak bisa dikaitkan dengan satu suku atau satu ras tertentu kan. Benar. Misalkan orang Sunda juga ada yang nyolong gitu kan. Terus orang Madura juga ada yang jualan sate gitu kan. Orang Madura juga ada yang main carok gitu. Ada juga yang jadi menteri, jadi wakil Mahfud MD ya. Iya, Pak Mahfud MD misalkan. Karena tradisi ya, Bu. Saya nggak ngerti tradisi. Kalau orang Madura tuh banyakan kalau merantau itu memang terkenal jadi pengepul besi.
Di Jakarta Utara, di Samarinda, di Surabaya itu banyak area yang istilahnya kalau di Surabaya itu rombeng-rombeng barang bekas. Itu Madura semua. Oh gitu? Iya, jadi memang bukan tanpa alasan. Sebetulnya ini nyolong orang Medan. Mungkin ada juga mungkin. Kasus orang Medan. Tapi karena orang Madura tuh di Madura banyak jual besi. Terus kalau di luar kota mereka jualan besi. Jadi mereka ini sudah terasosiasi dengan besi-besian ini memang sudah jadi benar kartel besi tadi. Tapi nggak semua orang Madura seperti itu. Tapi kalau ada pencurian besi, ya tidak salah kalau Anda menuduh. Jadi nanti kalau lawan apokalips itu magnetonya banyak berarti kan ya? Nggak cuma satu kan, kalau satu repot kemarin tuh waktu berantem tuh kan. Bener. Gue ketawa sih. Iya. Anda katanya nggak mau rasis, Anda mau... Enggak, ini... Oh iya, ini jokes. Ini jokes. Cuman justru saya tuh mau mengkonfirmasi. Jadi ya nggak bisa dikaitkan dengan ras tertentu, tetapi udah jadi pengetahuan umum kalau orang Madura itu suka jual besi. Jual rongsok gitu ya. Jual rongsok, jadi dari pengepulnya, jadi juragannya, sampai ke yang ngambilin itu juga orang Madura. Bahkan ada dulu, ini nggak hoax ya, ini mungkin bisa ditampilin beritanya. Pencurian kabel Telkom itu 2 kilo. Hah? 2 kilo? Bukan 2 kilogram, 2 kilometer. Satuannya bukan kilo lagi gitu, ini udah kilometer gitu. Bawanya pakai apa? Kayaknya dia pelan-pelan deh. Tapi kenapa nggak ada yang sadar warga? Ini nelpon nggak bisa terus. Kenapa pas 2 kilometer sadar ya gitu. Ada banyak cerita-cerita yang kemarin itu di Surabaya. Ada kayak, kalau nggak salah oil rig tuh, tempat minyak itu sudah tidak berfungsi. Terus ada nelayan Madura. Datang nih nelayan ini. Ketahuan sama polisi, diomelin. Lu jangan ngambil di sini ya. Oke Pak, udah klarifikasi, minta maaf. Balik lagi bawa rombongan deh. Oh iya. Jadi ya kita mau bilang, enggak itu bukan Madura. Mungkin aja bukan. Tapi dari track record, pencurian-pencurian itu memang klan Magneto itu tadi. Iya, padahal kalau disimpan di Israel, kan Israel itu boleh Iron Dome. Iron itu besi kan. Dan itu setiap dilemparkan ada selongsongnya yang jatuh kan. Bisa aja itu jadi pengepul di Israel gitu kita. Tapi kalau orang Madura nggak ahli sama bom-boman. Karena ada kisah juga Pak Guru. Di bekas rombengan gitu, mortar. Aduh. Dikerik. Wah. Ini saya mau kasihan tapi ini lucu banget gitu. Ini dikerik nih, Kuningan. Mahal nih. Digedok-gedok nggak bisa, dilas. Meledak. Makanya tolong Belanda gara-gara Anda menjajah ini. Kalau pergi Anda bawa mortar-mortar Anda ini daripada dikiloin warga saya. Iya, jadi ya sekali lagi gak ada hubungannya dengan ras tertentu, tetapi orang Madura punya stereotip di masyarakat gitu, punya cerita-cerita. Tapi orang Madura kenapa suka sekali ngerantau, suka sekali di mana-mana kayaknya ada ya Madura tuh ya. Kan kalau Jawa merantau tuh ya emang penduduknya banyak. Nah, kalau Madura tuh kan dikit. Madura itu biasanya merantau salah satunya ya sama sebenarnya, ikut saudaranya gitu, ikut coba. Tapi skill nanti dulu skill. Ini real ya. Soalnya saya ngomong gini karena saya juga mengalami seperti itu. Oh, nggak punya skill? Sedikit. Tapi mungkin jiwa ininya kan, karena kalau ini asumsi saya, kalau Madura tuh di Jawa, di Surabaya terutama, dia ngerasa didiskriminasi. Karena kayak ini serius, saya dulu zaman kuliah tuh ada stereotip, jangan nama Madura lah. Oh iya. Bahkan saya tuh dulu sampai mengganti logat saya Pak Guru, biar saya nggak Madura gitu. Dari mana kamu? Saya dari Madura. Diganti aja. Iya, udah iya aku mau cari musola. Tetap ketahuan. Maksudnya ada stereotip yang yang membuat nggak tahu kenapa Madura tuh karena saya tinggal di Surabaya. Madura tuh identik tadi tukang parkir, nyolong besi, rombeng begitu. Ya memang ada seperti itu, tapi kan nggak semua. Itu mungkin yang membuat orang Madura jadi survival mode-nya tuh meningkat.
Nah itu juga yang membuat orang Madura skillnya nggak tahu, pokoknya berangkat aja dulu. Karena mungkin ada tekanan diskriminasi atau dianggap remeh. Sampai kalau nggak salah filosofi celurit itu kan Madura itu bentuknya tanda tanya. Itu adalah simbol ketidakpuasan terhadap sekitar katanya. Oh. Ini saya nonton di Trans 7 ya, nggak tahu benar apa enggak ya. Padahal celurit ditemukan sebelum tanda tanya. Iya juga ya. Nah, itu yang membuat orang Madura itu kayak satu survival mode-nya tinggi dan dia udah pokoknya berani keluar dari rumah. Jadi orang Madura itu bahkan dibilang ya nekat sampai di Mekah itu katanya ada job jadi joki Hajar Aswad. Nah, joki Hajar Aswad. Jadi kalau Hajar Aswad kan penuh. Iya, susah. Nah, itu bisa bayar orang Madura untuk ngasih jalan. Oh. Ini pemerintah Arab juga bingung, ini maksudnya NPWP-nya apa deh. Itu, jadi kenapa suka merantau mungkin karena survival mode tinggi, udah aku berangkat dulu lah, kerja apa nanti. Iya, tapi kalau udah merantau nggak bisa nyamar itu karena logatnya nggak bisa dihilang ya? Benar, selain mungkin itu kenapa logatnya kayak gitu? Itu juga yang saya paling misteri. Gini, Sunda sama Jawa ini kan kalau dari Jawa Barat ke Jawa Tengah ini masih ada ngapak, ya, masih ada transisi. pertengahannya, iya. Terus di Jawa Tengah ke Jawa Timur ini masih sama bahasa Jawa. Iya. Kok ke Madura dia langsung beda gitu? Iya. Iya, coba. Kok nggak ada bahasa? Harusnya kan Surabaya Jawa ya, sebelahan sama Pulau Madura. Kayak di NTT, mungkin NTT sama tuh semuanya bahasanya sama. Iya. Nah ini Madura kenapa beda sendiri? Ada teori ini, saya nggak tahu asli apa enggak. Dulu tuh Madura kosong, ada anaknya raja atau apa diungsikan ke situ. Mungkin dia karena dia sendirian, dia kayak belum. Apa itu? Gitu. Oh gitu. Ya gitu. Terus banyak yang bilang logat Madura tuh kalau saya nonton memang agak mirip India. Kalau India kan kayak diseret dulu, cari si di gitu. Madura juga derem kaki jong mak tak kena kaki pecedar colon kaki nah gitu. Apa sih? Ya itu bahasa. Itu bahasa Madura. Bukan gendang gitu. Oh iya, saya tahu bahasa Madura tuh apa yang dulu waktu nyebut sprite itu sembrit. Gitu enggak sih? Semprit. Iya. Ya kita terkenal juga ganti-gantiin nama kayak Iya, nama ganti-ganti. Mike Tyson jadi Mat Kasan gitu. Oh iya, gitu. Bahkan ada lagu itu nama Madura tuh udah bagus diganti-ganti kayak Abdullah jadi Dullah doang. Gitu. Oh iya. Sulaiman jadi gitu. Oh itu kerjaannya orang Madura. Muhammad jadi Mamat gitu. Oh di sana ya? Di sana. Namanya bagus-bagus tapi males manggil full mungkin jadi kayak Mamat, Dullah. Pak Mahfud, Pak Aput gitu. Enggak kalau itu. Enggak berani kalau itu. Iya. Itu sih. Oke, satu lagi, dikit lagi lah. Iya. Kan tadi bahwa gak semua orang Madura kayak gitu, tapi memang wajar dan karena ternyata budaya survive di luarnya kuat. Iya. Budaya survive kuat itu karena di kampungnya mendapatkan atau merasa didiskriminasi. Benar. Kalau gitu pertanyaannya adalah kalau orang Madura kenapa merantaunya cuman di sekitaran Indonesia aja? Nggak ke Inggris jadi Perdana Menterinya gitu. Jawaban seriusnya kenapa? Ya enggak, tadi kita track back sedikit. Alasan merantaunya tadi selain survival mode, dibulinya bukan dibully. Gini, survival mode itu muncul karena dia dibully di daerah orang. Gitu. Bukan dibully di daerahnya dia. Nah, kenapa dia merantaunya? Biasanya gara ikut-ikut saudara itu. Kayak di Arab nih. Iya, di Arab. Di Arab tuh mungkin beberapa orang, tapi karena udah ke Arab aja. Di Madura itu tukang beca ada yang bahasa Inggrisnya lancar. Gara-gara dia berlayar, Pak Guru. Jadi orang Madura tuh berlayarnya pakai beca gitu? Enggak, bukan. Dia bekas berlayar, bapaknya nih. Nanti anaknya udah ikut layar aja. Bapaknya di Arab udah ikut aja gitu. Mungkin kalau di Inggris nanti sudah ada beberapa orang Madura ya ditunggu aja nanti Stadion Wembley itu pagernya mungkin bisa. Oh iya. Nah iya itu. Diamankan. Masuk Indozone Manchester mungkin nanti. Oh iya itu soal pagar itu. Apa mau ngomong apa? Enggak, di negara-negara yang mungkin sudah ada orang Madura di situ. Seperti Arab, Malaysia. Malaysia ada juga. Terus juga Dubai itu ada juga warung Madura ada.
Ada warung Madura Iya, yang 24 jam itu? Nah, nggak tahu kalau 24 jam nggak tahu. Tapi dia merantaunya ke negara atau daerah yang Sudah ada temennya, Iya, udah ada temennya. komunitasnya di situ. Ya New Zealand itu belum, selain mungkin sarung kedinginan ya pakai sarung di New Zealand ya. Tapi kalau di Arab dan lain-lain tuh ada, dia ke situ karena udah ada keluarganya di situ, udah ada komunitasnya biasanya. Berarti kalau misalkan ada Madura misalkan di Kementerian Koperasi gitu. Nah, itu ngajak ke teman-temannya, ayo gabung orang dalam. Saya udah. Gitu kan? Gitu kan sih? Bukan berarti orang dalam. Ada juga mungkin seperti itu, tapi lebih kepada karena sudah ada pengalaman, udah ikut aja. Waktu itu orang Madura di Ka'bah tuh di luarannya jual rujak deh, sampai diusir. Pokoknya kalau ada sesuatu yang amazing tuh, saya nggak kaget kalau itu adalah warga saya, karena mungkin pemikirannya beyond. Sama kalau di Surabaya itu terkenalnya kan ini Pak Guru, orang Madura tuh kalau buka lapak dagangan, dia kecil dulu, segini, nanti lama-lama gede. Kalau digerebek, ini tanah pemerintah, bukan, ini tanah Gusti Allah. No. Gimana itu Pak Guru? Ya bener. Iya. Ya kalau tanah Gusti Allah terus kenapa dia yang pakai? Anjir, nice counter bro. Ya itu terkenalnya juga Madura ya, selain tadi mungkin ya ada yang nyuri besi, terkenal juga ngeyelnya. Karena saya juga begitu sih. Ngeyel. Sama yang terkenal Madura itu religiusnya. Nah iya, religius kan, sangat-sangat religius. Iya, di Madura tuh banyak pesantren, terus juga apalagi kiai-kiai itu sangat-sangat dihormati. Tapi tidak radikal ya, tidak radikal. Meskipun kemarin saya pas pulang kok ada posternya salah satu habaib nih gitu. Ini kok udah sampai sini gitu. Ya mungkin tidak ada komentar soal itu. Tapi yang saya tahu emang di Madura tuh sangat religius. Bioskop tuh pernah mau ada tapi dilarang. Bioskop dilarang? Ya, karaoke juga waktu itu sempat ada mau dilarang gitu. Udah dilarang sih bahkan. Karena saking religiusnya ya mungkin orang atau jadi nganggap karena takut bioskop itu kan ada banyak besinya. Bukan. Penyangga itunya kan di bisa pakai bambu sih nanti. Itu layar tancap. Oh gitu. Religiusnya Madura itu yang mungkin orang jadi agak split personality. Di sisi lain orang Madura itu terkenal religius, terkenal setia kawan, terkenal kekeluargaannya tuh kalau ada dihina atau dikatain tuh bisa didatengin bareng-bareng, itu solidaritas tinggi. Tapi juga di sisi lain terkenalnya ya itu tadi ada yang mencuri besi, ada yang joget di atas galon, tau nggak itu? Itu memang Madura, sama yang geber-geber motor. Knalpotnya disiram bensin sampai keluar api-api gitu. Makanya ini pemerintah juga mau bantu orang Madura, mungkin kayaknya mereka happy-happy aja deh. Iya ya. Jadi ini kayaknya harusnya diberdayakan ya. Itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Manfaat apa? Justru mereka yang bikin bensin naik nih karena dibuang-buang di bensinnya. Iya, itu kan berarti bisa mengendalikan harga minyak. Jadi kita berdayakan di OPEC. Nah, jadi naik turunkan harga itu bisa dimainin. Kalau soal itu. Makanya Madura kayaknya menolak motor listrik sih. Karena dia udah naik-naik di atas motor. Gak seru. Gak seru. Iya. Gak keluar api. Pendek aja saya mau ngontennya. Karena ya itu saja tentang Madura. Tapi kita berharap, ini sekali lagi ya, ini bukan nada rasis, bukan nada apa, dia sendiri orang Madura, si Kang Tretannya, dan kita semua sudah tahu. Tapi ini menyangkut masalah budaya dan menyangkut masalah keanekaragaman dan kebinekaan di Indonesia. Ternyata karakteristiknya emang beda-beda gitu. Benar, mungkin Madura nih kan orang punya unsur tanah, air. Mungkin Madura emang unsurnya besi mungkin. Oh gitu. Jadi ada ketertarikan. Enggak, kalau orang besi nggak suka besi, ciong itu berarti kan, bentrok gitu. Mental ting. Iya. Oke, sebelum closing saya pesan aja buat teman-teman, sebenarnya suku apapun ya, karena ini lagi ngomongin Madura, ya saya pesan buat teman-teman Madura, karena kita itu kalau di kota orang, kalau Anda yang bermasalah, itu yang kena seluruh warga di situ. Oh iya. Nggak akan dia, nih siapa yang salah? Ini si Abdul nih, nggak ada. Iya, pasti sukunya kena. Siapa yang salah? Oh, ini memang Madura nih. Dia langsung pukul rata, pasti Madura begini. Nah, itu yang saya titip, tolong jangan jaga. Sampai. Ya mungkin. Kecuali kalau udah kepepet banget, kalau misalkan mau melakukan yang aneh-aneh, logatnya dihilangin.
Jadi pas ketangkep ngomongnya jadi Medan gitu. Kula nuwun niki wasine tak jogo gitu ya bisa. Gitu. Iya sudah. Tapi itu nasihatnya. Jadi itu memang penting buat kita. Jadi kita tuh banyak di antara kita yang jangan fitnah kami, jangan sakiti kami, tapi stereotip itu sudah terbentuk karena memang ada oknum yang seperti itu yang mengatasnamakan. Benar, meskipun tidak mengatasnamakan kan, ya jadi yang kena seluruh sukunya. Gitu. Jadi itu harus berhati-hati karena kita tuh sedikit-sedikit di sini tuh main suku, main agama, main apa tuh bisa jadi provokasi bagi perpecahan. Oke, Barai itu nasihatnya. Semoga nasihatnya didengar sama semua orang, bukan untuk memprovokasi juga, tapi untuk sama-sama introspeksi dan memberikan kesadaran bahwa kebinekaan kita itu ternyata bijak ya di sini saya. Kebinekaan kita itu memang harus dirawat, tetapi juga harus bertanggung jawab. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul mau pamit dan Kang Tretan juga mau pamit karena kita mau masuk konten berikutnya di kanalnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.